balik lagi di Pomei Season 6 episode 2 di segmen BBM Bincang-bincang menyibukkan. Nah, bedanya dari segmen sebelumnya, namanya itu tetap BBM, tapi yang kali ini apa tuh yang beda teh? Yang sebelumnya kan kita bincang-bincang manajemen. Yang kali ini kita bincang-bincang menyibukkan. Jadi siapa tuh yang sibuk? Siapa yang sibuk? Siapa lagi kalau bukan staf muda? Karena mengingat kemarin tuh season 6 episode pertama tuh kan bersama petinggi kan? Petinggi, ya. Pemimpin. Jadi sibuknya tuh sebagai pemimpin. Nah, sekarang kita saya tanya nih, keluh kesah sebagai staf staf mudanya. Kita bisa panggil gak sih siapa nih yang kira-kira sibuk banget deh? Ya sebenarnya Staf sibuk muda. beneran apa sibuk bohongan Iya, ya? gimmick doang apa aslian sih? Mari kita kupas tuntas. Kita panggil jeng Vanessa dan Zara. Halo. Boleh dong sapa dulu Pomejers. Hai Pomejers. Kenalan dong. Kenalan boleh. Dari Dulu. kamu dulu deh. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Zahra. Halo Pomejers, kenalin aku Hesa. Siapa nih bintang tamu yang sangat heboh dan emang benar sibuk sih. Kita sih kayak sibuk Sibuk banget. banget sih. Oke, mari kita cari tahu nih apa tuh kesibukannya. Nah, yang jadi pertanyaan kita nih, apa sih rutinitas kalian selama ini? Seminggu kebelakangan deh boleh. Coba dari Hesa dulu. Oke, kalau aku seminggu kebelakangan ya seperti mahasiswa ya, belajar di kelas, terus ngerjain tugas, terus benar tapi kan sekarang tuh image banyak banget ya proker-prokernya, terus aku ikutan lah sebagai staff muda, karena kan ya ngapain gitu ikut image tapi gak ikut proker. bener banget. Keren. Dengar kalian berdua juga mentor kan? Bertiga ya, Mak? Ya ini bertiga Ya, bertiga mentor. Boleh kayak gini mah. Bincang-bincang mentor. Ya kita panggilkan Maru dua nih. Yaudah, kita frame ya guys. Rutinitasnya udah segitu doang. Tapi kan saya kayak pernah tahu sering olahraga ya sekarang. Oh iya. Boleh foto nggak ya? Iya, sekarang aku lagi rajin olahraga sih, kan buat persiapan nanti menyambut Maru dua. Enggak. Persiapannya bukan mental aja guys, tapi fisik Fisik juga, buat kesehatan Iya, sih. barangkali ada Maru yang kayak Kamu lihat dong ototnya. Jangan dong. Belum. Baru juga sejam tadi. Kalau Teh Rai, apa nih kesibukannya? kalau aku seminggu terakhir sebenarnya nggak terlalu sibuk guys kalau seminggu terakhir mah ya, karena sekarang aku tuh megang kami sejam mingguan. Jangan lupa gak sih? Iya guys, Jangan lupa, walaupun ini diuploadnya setelah kami sejam mingguan, tapi semoga nanti proker aku kayak lancar-lancar aja. Amin. Terus ya seminggu kebelakang tuh karena sekarang kan mau UAS ya, jadi kayak banyak tuh tugas-tugas yang harus dikumpulin, apalagi ada satu tugas yang kayak harus tulis tangan banget. Ih, sama nggak banget, sih kalian? sama. Ada itu satu. Soalnya sekelas kan. Enggak sih. Jadi ketahuan. Oh iya. Tapi kita sama lah. Tapi ya sama kesibukan Iya. mahasiswa sih. Ya biasalah gitu, banyak tugas. Ya udah, kalau gak sibuk mah itu bukan mahasiswa ya guys. Tapi kalian kewalahan gak sih sama tugas-tugas yang numpuk, terus tanggung jawab juga tuh Oh, dari kami iya. mingguan. Fun fact nih ya, kayak sebenarnya kita kalau misalkan seminggu terakhir ini atau kayak baru masuk himpunan, sebenarnya yang kayak ngeganggu tuh tugas-tugas. Jadi kayak mentingin proker dulu. Karena emang lebih pusing di situ gitu, ngerti gak Oh, sih? iya. Kayak Iya. tugasnya masih bisa diselingin, cuman kalau misalkan proker tuh kayak ya Allah gitu. Benar Iya, sih, bener sih, lebih bener. hektik proker sih. Karena kita juga baru pertama jadi staff Iya, muda, benar. jadi masih harus adaptasi dan Iya, segala adaptasi macam. benar banget. Tapi karena faktor itu juga nggak sih, kayak kita lebih menikmati broker Iya. Kayak lebih seru aja gak sih Iya. dibandingin Berbagi. tugas. Tapi aku juga banyak sih tugas. Tadi kan ngomongin tentang manajemen waktu gitu ya. Iya. Kalau aku alhamdulillah sih lumayan ke manage lah gitu. Bisa belum ditanya lah. Udah tadi. Belum kan ya. kayak kewalahan Iya, biasa. Iya,
lagi waktu. sebagai anak manajemen kita harus Manajemennya bisa ke bawah Ke bawah banget ya. Akhirnya. walaupun ya Walaupun akhirnya ya. Emang gimana sih cara kamu manajemen waktu gitu? Iya. Supaya kalau lebih aku teratur. sih kayak lihat dari prioritas aja gitu, mana yang harus lebih diprioritasin dulu, mana yang bisa kita kerjainnya nanti gitu. Jadi Skala prioritas. kayak bisa terstruktur aja gitu, dan kita tahu gitu apa yang harus dikerjain nanti ke depannya atau hari ini tuh apa aja nih yang harus dikerjain gitu. Gila. Setuju sih, setuju. Keren banget sih. Kalau Zahra gimana nih time manajemennya? Nah, kalau misalnya dari aku sendiri sih hampir sama ya, pasti hampir sama kayak Hesa. Kita harus lihat juga urgensi si pekerjaan kita apa aja gitu. Dan kalau misalkan orang-orang tuh selalu bikin ini kan, orang-orang tuh to-do list gitu, hari Iya, ini mau to-do ngerjain list. apa. Benar. Nah, kalau aku tuh enggak guys, jadi karena menurut aku yang kayak gitu kayak terlalu mengikat gitu loh. Jadi aku mah targetinnya kayak minggu ini teh harus apa aja nih yang dikerjain, Yang harus selesai, harus gitu ya. apa aja, baru aku kerjain secara fleksibel karena biar aku juga nggak tertekan gitu sih. Terus ini satu lagi sih, Apa? kalau misalnya lagi sibuk-sibuk gitu, usahain ngerjain hobi sendiri dulu. Bener. Iya, biar kayak banget. nggak suntuk gitu loh Selingan kerjanya sama tuh. hobi sih. Iya. Kan kalau kalian ngerasa capek ataupun malah jenuh, apa sih yang bikin kalian jadi oh aku harus recharge-nya gini nih, apa tuh? Ada nggak? Dari Zahra dulu deh. Berhubung Iya, ini di hobi sendiri. ada berhubung karena pusingnya karena suatu hal gitu. Iya. Kalau misalnya dari aku mah ngobrol sih, kayak aku pusingnya tuh sama hal ini nih, tapi kan misalkan di satu proker tuh ada teman-teman yang lain. Nah, Richardnya tuh ngobrol dulu kayak sepusing apapun kita, kalau misalnya kita tuh komunikasi sama orang kayak tersalurkan gitu ya mas itu. Bener-bener relate ya? Relate Relate banget. lagi. Dan- Curhat gitu ya, jadi Iya. kayak Dan ini sih kata aku kalau misalnya lagi pusing gitu harus ini mah beneran ya guys, harus menyendiri dulu kayak apa kalau misalnya sehektik apapun kita tuh harus punya waktu buat sendiri dulu. Bener. Kalau aku kayak gitu sih. Kayak- Jangan diforsir Bener terus sih. ya, kasihan Iya. diri kalian juga. Terus kayak kalau misalkan aku gak suka nih di chat atau diganggu sama orang ya jam sekian malam, udah aku tuh gak akan ngerasa Iya, apa-apa. iya, bener. Dia salah satu cara biar enggak terlalu stres. karena yang bisa kontrol diri kita sendiri ya. Iya. Iya, Gitu. bener. Setuju banget. Kalau aku sih cara buat nge-refreshingnya ya Iya. bener tadi kata Zahra, kayak istirahat dulu sebentar atau enggak, kan aku sekarang lagi ininya olahraga gitu kan, jadi saya bisa dengan olahraga tuh bisa tersalurkan lah Iya. gitu apa yang menjadi kayak beban kita, terus stres kita tuh kayak jadi kerilis aja gitu di olahraga. Kalau Maura Apa tuh? gimana tuh cara ngendaliin kejenuhanmu itu? Bener banget kata Teh Zahra, karena aku juga relate gitu. Apapun kalau lagi pusing ya udah ngobrol aja, yang penting Iya, setuju. ngobrol dulu sih. Mau obrolannya jelas apa enggak juga. Ya udah, Seenggaknya yang iya, penting kita ngomong ngobrol gitu. gitu. Bener. Seenggaknya juga teman aku juga pusing. Bagi-bagi ya, Bagi-bagi ini pusing. konsepnya. Nah sebenarnya emang karena kayaknya kita tuh tipe gitu loh, Tipe, orangnya bener. ekstrovert. Iya, bener. Nah makanya harus ngobrol. Tapi kalau buat orang-orang yang introvert mah kadang-kadang nggak bisa gitu Capek cara juga ngobrol. kan? Iya, capek malah juga. capek. Ada waktu sendiri. Iya. Kok nggak ada yang nanya aku sih aku ditungguin? Oh iya. Oh iya, kayak apa sih? Kayak gimana kayaknya? Kayak gimana nih kalau lagi capek Iya, kayak Terus kalau lagi Betul ini- banget. Terus kalau lagi bingung mau kemana-mana kan Ayah kayak suka main banget. Iya. Terus karena sibuk jadi karena sibuk jadi nggak ada waktu gitu. Tuh, Buat main. gimana nih caranya nge-handle emosi itu? Oh, nge-handle emosinya. Berarti kalau sibuk berarti aku nggak kemana-mana gitu. Ya sih. Iya, 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 kan kan kamu sibuk, selalu jadi marah-marah kemana-mana. sendiri karena Iya. kemana-mana. Bener sih. Ya apa ya, paling kalau misalnya nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, kadang aku suka ngajak kayak ngobrol gitu. Soalnya kadang nggak heran juga kan kalau aku suka ngechat kamu malam-malam, mau lagi apa, ya gitu. Terus Iya, tapi bilang apa gimana sih nih? tiapnya? Tanggapan kamu gimana nih di chat ayam malam-malam? Aduh, ini orang lagi. Orang harus gue lagi. Nah, tapi sebenarnya aku juga lagi pusing kok itu. Makanya masih bangun. Makanya kalau gua ngechat dia, pusingnya barengan. Jadinya bertambah. Dibagi-bagi gitu ya. Tapi yang benar kalau Teh Zahra tadi yang mengendalikan emosi ya. Itu gimana tuh? Ai caranya. Kayak emosi kan banyak, kayak misalkan kangen rumah juga kan suatu Iya, emosi bener. kan. Apalagi kamu jauh kan? Kalau Iya. Di nyebrang Nggak pulau tahu gak gimana sih? Kayak nyebrang pulau gitu gak sih? Demi Allah. jauh guys, Saya Cilegon sekarang. kota kecil kan? Oh, Enggak. kota kecil penuh warna. Asik. Ke tembok. Lanjut gimana tuh? Architect.
Gimana ya kalau ngendalin emosi? Sponsor. Kalau ngendalin emosi tergantung juga sih, bener. Tergantung apa dulu, kenapa dulu aku emosinya tuh apa dulu gitu. Ya kalau aku mah ya udah dikeluarkan aja nggak sih, gak usah Berarti ditahan-tahan. pas bisa juga pas detik itu lagi marah-marah, wah itu banting-banting Dilampiasin gitu ya. Gimana aja? Tapi kebetulan apapun emosinya, mau senang, terlalu senang juga aku akan nangis, mau terlalu marah juga aku akan nangis, apalagi sedih gitu. Ya intinya nangis, pokoknya nangis aja. Semuanya Gak apa-apa, nangis. gak apa-apa nangis, yang penting kerjaan selesai. Yo, kayak nyindir. Kayak nyuruh kerjain sekarang juga gitu. SUD kan? Concern. Aduh. Kalau Teh Jaka dan Kang Hesa nih, gimana sih cara kalian memanage emosi kalian? Coba kamu dulu. Kalau emosi ya bener sih, Olahraga kita lagi. kalau kita punya emosi jangan dipendem gitu. Tuh kan. Karena kalau keseringan mendem emosi nanti Meledak. meledak di suatu bener, saat ya bener. keluar gitu kan. Itu Serem pernah kejadian juga, sih. serem juga kan. Jadi kalau misalkan kita lagi emosi, ya sebisa mungkin kita salurkan ke hal-hal yang hobi Positif. kita, Positif. positif Betul. gitu, kayak gitu. Dan ya udah gitu, jangan terlalu dipikirin juga. Wah, Orang bijak, orang bijak. Kalau Teh Jaka gimana nih? Kalau aku sih akhir-akhir ini kan karena emosinya bukan cuma marah aja ya, kayak Oke, sedih kenapa juga, tuh? sedih juga, terus iya, kayak misalkan kangen rumah juga, kayak itu suatu emosi gitu ya. Iya. Jadi bener, cara aku ngerilis emosinya, kalau misalkan perlu nangis ya nangis, kalau aku perlu ngeluapin gitu emosinya ya udah luapin aja, aku marah-marah. Sebenarnya nggak usah ditahan juga, bener tadi ke kata orang Nesa. ya. Enggak ke orang ya, kadang Banyak cara Maksudnya, juga ya. kadang kan Kalau ke orangnya kita tuh kayak- marah tuh kadang bukan ke orangnya gitu, tapi ke apa yang dia keadaannya juga lakuin bisa, ya, ya. ke keadaan yang dia kayak kesel gitu kesel, ya. kesel. Kalau emang perlu marah ya sampaiin sebaik-baiknya. Iya, tanpa Iya, menyakiti. Pantesan yang waktu itu ada free boxing di daftar. Astagfirullahaladzim. For real gitu ya, kayak Nanti dieditin ya gitu sih. Enggak, sumpah guys, demi Allah ini. Durasi lama diketawa. Aku juga pengen. Aku juga emosi kok guys. Tanya aku pernah oke next pertanyaan selanjutnya. aku pernah emosi. Gimana? Gini deh. Kalau emosinya tuh ke ini, ke proker kamu nih sekarang. Oke, Nes. Kenapa nih? Anjir. Tadi kayak Hes. Enggak, Gitu itu pepet anjay, kepepet doang itu mah, enggak ada lagi. Ya udah, jadi gimana cara kamu naklukin emosi kamu itu Ya biar gak biar gak Jadi Bantu. luapin ke teman-teman. Iya benar sih. siap-siap nih abis ini ya. Siap-siap abis Ya ini. udah habis ini nih. tahu kan Tahu guys kan sih. yang Maura. sebenarnya Tapi gitu. beneran aku juga ngeluapinnya kayak kalau emang bisa ditahan, tahan dulu aja. Iya. Bener. Kalau bisa buat berbagi, sharing, buat sekedar ngerasa lega ya udah sharing aja sama teman, karena dipendam juga gak baik gak sih, Mak? Betul. Dengerin musik sih. Nah, iya benar lagi bener musik banget sih. Dangdut sih kalau aku mah. Iya, makanya kita nonton di Kami Senja. Betul. Kita luapkan semua emosi kita. Kita bener papan. Udah. Terus apa sih? Oh ya, kalian tuh tipe yang menikmati proses atau melihat hasil? Aduh, ini kontesnya apa dulu nih? Akademik dulu. Akademik. Boleh, proker Boleh. juga boleh. Nanti lah, ya umum. umum. Gimana ya? Kalau misalkan aku suka gitu sama sama si projectnya, atau misalkan aku suka sama proses belajarnya, pasti aku tuh nikmatin si prosesnya. Tapi gak menutup kemungkinan ya emang hasil tuh penting gitu. Kayak misalkan buat kita sekarang atau kayak staff muda, kita tuh pasti harus menikmati prosesnya kan, buat Iya, lihat bener hasilnya. Tapi nanti juga di akhir gitu pasti akan ada orang-orang tertentu yang cuma lihat hasilnya, cuma kayak oh gini doang, terus kayak hasilnya gitu ya. oh kayak cuma bisa kayak gitu doang, Iya, kayak gitu. bener Itu sih. hal-hal yang emang pasti bisa diprediksi dan pasti gak akan bisa dihindari. Cuman buat aku sendiri sih, aku lebih enjoy nikmatin prosesnya aja dulu gitu, karena mau gimana pun hasilnya, mesti dari apapun hasilnya, kalau sama prosesnya kita nyaman, kita juga bersamain sama orang-orang yang suportif gitu, Bener. kayaknya hasilnya juga bakal sejelek apapun Iya. bakal ada yang buatin kita. Iya, bener, benar. Iya. Kalau aku
aku sih Gak ada yang nanya sih. ya udah aku mau nanya nih. Kalau aku sih sama sih kayaknya. Jadi menikmati proses sama menikmati hasilnya juga gitu pasti, karena setiap hasil yang udah ada hasilnya. Nggak proses yang ada hasilnya. Iya, itu tuh kayak hasil dari proses. Iya. Nggak bener banget. Ngomong apa sih? Pokoknya proses tuh katanya kan nggak akan mengkhianati hasil. Iya. Tapi ada juga kok yang mengkhianati hasil, cuman kalau prosesnya Menyenangkan. iya, Menyenangkan. prosesnya maksimal dan udah yang terbaik lah, ya udahlah gitu. Betul, betul. Gimana sih cara kalian biar bisa bahagia di proses itu gitu? Menurut kalian tuh apa sih kayak gimana sih? Ya misalnya padahal prosesnya susah banget, capek banget, sampai Iya. nangis darah Iya. gitu. Iya, Tapi terus kalian gimana bawa sesuatu bawa hal itu itu jadi jadi enjoy, enjoy. jadi kayak ya udahlah gimana. Aku Oh, mungkin kesini. Jadi kita nanti salah satu kating kita ya. Siapa? Siapa? Nih kabar guys waktu onboarding kadang Cika kan kenapa always me gitu kan. Oh, iya. Nah itu tuh karena kita Ini kita mampu tampilin guys. Kang Cikal. Pokoknya itu tuh karena kita mampu. Jadi kalau Benar. kalau cobaannya berat, kitanya bakal lebih kuat. Betul. Oh, bener sih. Keren banget ya. Dan Tuhan itu tidak akan Memberikan cobaan yang lebih berat Dari kemampuan kemampuan hambanya. Bermakna sekali. Itu klasik, tapi kalau kita mikir lagi, kita perdalam lagi, Ternyata benar gitu. benar Iya. gitu ya, ngena Bener banget. sih. Betul banget sih. Itu juga salah satu quotes yang bikin aku kuat sampai sekarang. Coach. Bener. Coach. Coach. Kebanyakan olahraga sih kata Aing mah. Lanjut. Tapi ada gak sih tips dari kalian biar jaga kesehatan mental pas lagi kuliah, organisasi, dan lagi sedang Coba Nesa. Mana yang jawab olahraga lagi yang tabok semua. Kalau dari aku kesehatan mental itu sebenarnya diciptakan oleh diri sendiri ya. Dan Jadi lingkungan juga sih. dan lingkungan Iya. juga. Jadi kalau kita ya tadi sih pembahasan yang tadi, kalau kita lagi capek ya udah gitu obrolin sama orang yang sekiranya nyaman gitu buat kita cerita. Iya. Terus kalau aku kan anak rumah ya, jadi gak ngerantau. Jadi kalau cerita teh bisa ke mama gitu, kayak ke keluarga itu kan bisa. Terus dengerin saran-saran mereka kayak gimana. Benar. Dan kalau misalkan mereka ngasih saran ke kita itu tuh kita tuh ngerasanya dihargain banget Iya. dan diterima banget gitu sama mereka. Jadi mental kita tetap waras. Anjay. Teh Tetap Jarang jadi anak rumah. Iya, tapi beda sama Teh Jarang kan anak rantau nih. Iya. Gimana nih jaga kesehatan mental ini? Mana jarang Mana jarang pulang lagi. jarang pulang. Gimana Ya, tuh? sebenarnya nggak sejarah soal itu sih, aku masih bisa pulang. Iya. Ya, Cuman ya, cuman ya, Wow. iya. Pokoknya sih, iya tadi, Hesta kan tadi notice ini ya, ngobrol ke orang yang emang beneran bisa diajak ngobrol, Iya, kayak itu salah iya. satunya. Aku juga ngobrol Pak, cuman ngobrol itu kebenaran orang yang aku tahu gitu, dia tuh bakal ngasih feedback yang aku mau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan terlalu jangan terlalu oversharing tentang masalah gitu. Takutnya suatu saat pas kita ngerasa kayak gitu lagi, orang tuh udah muak gitu, nggak Iya, ada udah mau dengerin lagi. kayak gitu. Dan kalau misalkan aku flashback gitu ke apa ya, ke kegiatan-kegiatan aku sebelum kuliah, ya sebenarnya karena apa ya, kesibukan dan si waktunya tuh kayak selalu padat dan sama aja. Jadi pas ada kesibukan kayak gini tuh ya nggak lebih gampang gitu, kayak misalkan nge-manage emosinya, nge-manage apa tadi, apa kesehatan mental. Mental health. Ya gitulah pokoknya, karena emang hampir sama aja gitu sih dinamika dinamika kehidupan. Siap dinamika. Ya gitulah guys semuanya. Dan jangan terlalu dipikirin aja gitu, karena apapun masalahnya itu pasti ada jalan jalannya. keluarnya. Iya, pasti ada gitu. jalannya. Jadi ya Walaupun udah. kadang jalannya terlalu Belok-belok. belok gitu. Terus Bergang jalannya kecil, buruk. bergang kecil, Ah, sepi. naik gitu ya. turun. Putar balik. Cirian jalan ke kos gua, guys. Tapi Tuh. bentar, tapi Taya gimana sih biar tetap waras di tengah kesibukan ini gitu? Ya membagi permasalahannya ke Selain itu dong. Itu lagi ya, Itu lagi. Tapi itu sih guys, apa ya, karena aku tuh apa ya, kayak melakukan hal yang aku inginkan aja saat itu gitu. Jadi kalau misalnya aku mau jalan-jalan, ya udah aku jalan-jalan di
nggak usah Harus dibawa susah. nggak usah dibawa susah gitu kan. Iya, iya benar Dan juga sih. itu sih mindset. Mindset, Mindset. Semua tergantung mindset. Bener-bener. Ya mindset. Iya, kalau aku juga kalau lagi stres banget gitu, ya udah dibawa enjoy aja. Terus kayak apa sih nanti juga bakal Pokoknya jangan dibawa ada jalan stres aja, keluarnya. guys. Jangan Iya, stres, jangan pokoknya stres. jangan kayak apa-apa tuh ribet gitu jalan keluarnya. Jangan stres tapi Iya, jangan iya. terlalu nyantai juga. Minum Iya. air aku semuanya bikin stres. Kayak ya udah gitu, ya udah jalanin aja. Jalanin aja bener. Tapi ada nggak sih hal kecil yang bikin kalian merasa bahagia? Padahal kayak hal kecil gitu ya, Iya. menurut orang-orang sepele gitu. Atau Apa ya? kalau enggak sering ngasih self reward gak buat diri kalian Iya. sendiri yang bikin kalian ngerasa, duh, apalagi nih gebrakan buat nanti nih, Bener. aku bisa kok ngelewatin lebih dari ini gitu. Aduh. Kamu? Aku dulu deh. Ya udah. Oke. Kayak hal kecil yang bikin aku merasa bahagia adalah kopi. Cuma secangkir kopi palm sugar latte. Ini disebutin banget ya, disebutin. Kayaknya pengen minta diorderin. Iya. Padahal kita yang bilang tamunya di sini. Sebenarnya gitu sih guys. Ya guys, karena kopi adalah pemicu adrenalin aku. Jadi, aku dulu gak? Boleh ya, boleh. Yaudah kita aja nih sekarang. Coba gimana tuh Coba kalau gimana nih tema berarti? Tapi aku juga kadang seneng cuman karena dikasih kata-kata, ih kamu keren banget hari ini. Ah, iya. Oh berarti Sebenarnya love simpel tapi language. bermakna. Language. Love language-nya itu Word of affirmation. Semuanya sih, kayak semuanya aja. Emang Tapi kurang kayak- ajarnya ada banget. Tapi karena kayak ya udah simpel padahal kan cuman kamu keren banget hari ini. Iya, benar. Ih, kamu bisa ngelewatin loh padahal sesusah itu buat kita. Benar. Kayak apa aja. Tapi yang tulus gitu ya. Yang tulus, bukan yang gimmick-gimmick gitu. Ini kerasa sih. Ya, tapi dari kalian gimana nih? Gak bersama? Gak bisa sama. Coba-coba Hesa. Biar Kalau mungkin aku- sama. Apa tadi pertanyaannya? Satu hal yang bikin kita terasa. Oh, hal kecil. Iya, Iya, hal kecil. Yang ngerasa Kamu bahagia senang. gitu. Apa ya? $1. Motoran sih. Oh iya. Kayak Mau kecil. Pengen juga. kayak motoran tanpa arah gitu. Jadi kayak Oh, nabrak. enggak dong. Maksudnya kayak pikiran kosong. Tapi aku pernah gini, bawa motor, kita tuh kayak lupa apa-apa tapi tiba-tiba sampai. bener. Pernah nggak sih? Oh iya. Pernah soalnya kalau lupa jalan lupa nyampe. Iya, kayak lupa apa-apa. Kayak Mati tiba-tiba bengong gitu, kayak bengong tiba-tiba sampai gitu. Iya, benar. Aneh sih aneh. Tidak Kenapa kamu gimana? Iya, kalau aku kayak ya udah motoran aja biar Ya, Ya, nggak biar- ada. Ya Iya. udah. kayak nikmatin menikmati angin. nikmatin gitu. angin, nikmatin sunset Dengerin sama musik. dengerin musik. Iya. Itu kayak hal kecil yang bisa bikin aku bahagia. Bener. Tapi harus tetap safety guys. Iya. Iya, tetap pakai helm. Dengerin musik di jalan tuh nggak bagus. Jangan ya. Maksudnya jangan terlalu gede juga. Ya, oke. Iya, benar. Aku pakai radio kok. Pakai- Jangan di belakang. Jangan bagian bintang. Pegangin radio. Tapi kalau dari Tajara gimana nih? Kalau Hal kecil aku- apa yang bikin senang banget? Ini sebenarnya berlaku ke semua hal gitu ya. Atau suka didengerin sih. Oh my God. Apa Karena gitu kan? iya, karena kalau misalkan ngobrol, kita kan nggak tahu ya semua orang tuh bakal ngasih feedback kayak gimana. Tapi kalau misalkan didengar itu beda gitu, walaupun dia ngasih feedback, tapi kerasa aja kita cerita didengerin, oh kayak oh paham, dia paham, terus dia tuh gak ngejudge sama sekali. Nah kayak ya Allah ini didengerin banget tuh senang gitu. Kayak diterima gitu. Diterima, Kayak mangga gitu. Apalagi aku kayak sebenarnya susah cerita yang hal yang aku rasain beneran ke orang. Iya, kan. sama banget. Aku Introvert Makanya, soalnya. oh gitu. Bisa Makanya kalau dikatakan didengerin tuh kayak, ih dihargain banget nih. Iya, gitu. benar. Itu hal kecil sih, tapi impact-nya kayak Manis banget ya? Iya. Iya. Dikasih uang ya. Kayak Itu mah jatuhnya sih. Dikasih uang, tapi kalau nggak ada teman buat diajak main mah iya sih. Iya Aduh, sih, gila. bener. Tapi kalau misalnya nih kita berandai-andai aja, ada mood buster portable gitu. Nah itu Apa sih mood mood buster portable pacar. Oh, banyak. Enggak. Pokoknya mood buster apa aja gitu. Isinya mau apa sih kalian di dalam mood Iya. buster portable? Boleh gak di kayak 1, 2, 3, 4? Yo. Jangan kebanyakan nggak muat berarti. Tiga deh, tiga. Tiga boleh, tiga. Coba kamu dulu. Kalau aku isinya temen pasti bisa gitu. Bisa. Teman terus apa ya? Keluarga. Keluarga juga. Ya nggak apa-apa ya. Karena kalau udah gede tuh
lebih enak curhat tuh ke teman dulu. iya. Kalau ke keluarga tuh kayak aduh takut si mama kepikiran si gitu. mama banyak. Kalau ke teman mah ya udahlah gitu. Benar. Ini Terus terus sama apa ya yang terakhir uang ya. Iya benar lagi. Kalau gak punya uang stres juga. Benar. asli. Nah, Zahra, Kalau aku pertama ini sih, kayak aku ini sih bakal orang semua ya. Oke. Pertama ini teman-teman aku yang Siapa? mendekat banget. Siapa tuh? Siapa? Banyak. Ini Kita pokoknya masuk ya? Iya, masuk aja. atau kan kita baru ketemu di kuliah. Oh, Cuman kita Gitu. Mundur deh. Dulu ya. ini sih kayak teman-teman olahraga aku gitu kan. Itu kayak Oh, mood effort. booster. Aduh, itu mood booster banget. Terus yang kedua itu keluarga. Karena keluarga itu udah bisa ngasih advice, terus Iya. uang, terus rasa nyaman dan sebagainya itu keluarga. Uang guys. Wah. Uang guys. Semuanya tentang uang. Terus yang ketiga apa ya yang ketiga? Maca deh boleh. Oh, Maca. Iya, Maca. baca buku, baca minum, baca apa semuanya Maca boleh. Ci. Maca Ci. Iya. Iya aja. Oh, tadi teh Ayah, apakah pacar dulu yang ke satu? Emang punya. Enggak Anak guys. merah kan ada. Jangan Enggak boleh disebut ya. Iya, Itu enggak boleh disebut ya, maaf ya guys. Tadi. Ada nggak? Ada Bukan nggak? salting kan dia. Oke, Salting. 3 hal. Ya, pasti the one and only enggak deh. The first one is Mama. Laura. Yeah, thank you. duit, guys. Desi kalau bisa itu pertama. Ya, Bareng kita kok gimmick banget sih? Kok gimmick banget sih jawabannya? Ya, yang pertama tuh pasti uang, guys. Terus kedua, teman-teman yang bisa mengerti aku gitu. Dede. Yang ketiga, Master ya? Masya Allah. Masya Allah. Apa gitu enggak nyebut ya? Tapi kita selalu ini kok ya, Selalu selalu beriman berdoa. kok. Udah azan nih. Sholat yuk. Ayo. kamu minum dulu nggak mau? Guys. Karena kadang apa ya? Sebenarnya Pengadem hati gak sih ya? iya, penyejok gitu. Penyejok kan. hati. Aduh, maaf ya guys, aku sebenarnya bukan agamis banget, cuma kayak ya bener, aku kalau baca artinya dari salah satu ayat gitu. Ada ayat yang aku suka, Al-Insyirah yang Masya Allah. Iya. Bacain dong. Jangan gitu. Ya makanya Apa sih artinya apa artinya? apa sih? Nanti cerita Ya udah Aduh. itu. Iya, Ya itu. ini ya, artinya ini ya. Tentang Di sini. kemudahan itu guys gitu. Ah. Jadi seberat apapun menurut aku bisa dijawab. Dan semua jawaban atas pertanyaan kita ada di ada. Al-Quran. Benar. Tapi kayaknya ini topiknya tuh bukan ini ya, bukan kesibukan gitu, tapi lebih ke self control, lebih ke Betul. emotion control, Iya. iya nggak sih? Oh, iya bener Dan tadi sih. kita ngebahasnya itu terus. Karena emang sebenarnya tema kita hari ini adalah boleh sibuk tapi jangan lupa hidup. Nah tapi dengar-dengar, tapi kita kepo juga sih. Ada gak sih culture shock kalian pas masuk kuliah? Kesibukannya kah? Keluasannya kah? Coba kamu dulu deh. Kalau dari aku pastinya beda banget ya kehidupan kuliah sama masa-masa sekolah di SMA gitu. Karena sekarang kita lebih sibuk lagi karena kita jadi staf muda, otomatis kan ada proker-proker yang harus kita pegang. Terus di balik itu semua juga ada tanggung jawab lain, yaitu ngerjain tugas gitu. Jadi lumayan culture shock sih, tapi harus udah siap karena ya itulah kehidupan. Wih, itulah kehidupan guys. Tapi kalau Teh Jaha gimana? Kalau aku sih sebenarnya kalau culture shocknya tuh pertama di ini ya di kuliahnya tuh, kalau misalkan di SMA kan satu materi itu bisa kayak beberapa pertemuan kan. Nah, kalau di kuliah tuh walaupun emang ada beberapa dosen yang ngasih materi itu cuman di 2 pertemuan atau 3 pertemuan, tapi kebanyakan satu pertemuan tuh kayak selesai gitu. Bener. Itu kayak boleh nggak sih? Ada kok editor. itu salah satu culture shock. Terus pas masuk ke mene gitu ya, masuk ke mene juga kan tiba-tiba kita udah rapih banget nih, kadernya tuh udah kayak Iya, kamu harus tersusun ya, banget. terus di terakhirnya gongnya apa sa? Inaugurasi.
Itu sih. Tapi kalau misalnya kita lihat prosesnya aja emang capek. Cuma kalau misalnya kita mikir kayak, ih ini tuh ternyata buat bonding itu kerasa banget. Kerasa banget. Dan, Kerasa dan banget. sumpah nih ya kayak aku pernah merasa inausik. Semua orang yang nambah sih. Nah kita kan kayak kalau aku kan humasnya gitu ya kayak ya kayak beberapa minggu sebelumnya tuh kayak sesibuk itu dan banget ya. dan kita tuh menghadapi masalah yang kita tuh nggak bisa kontrol gitu. Bener-bener yang kayak kita digantung kayak kita Sampai mohon-mohon ya ke si ibu itu. Nangis ya. iya bener lagi ya. Izinin bu. Nggak segitunya juga sih. Iya. Itu salah satu culture shocknya. Pas mau kayak habis satu inal aku baru ngerasa kayak ih ya Allah kayak gitu cuma sekali selama kuliah, bahkan mungkin selama hidup aku tuh inaugurasi itu bakal cuma sekali. Iya. Jadi kerasa banget kayak bonding sama teman-temannya, terus aku ngerasain kayak Pengen lagi. gimana caranya bikin satu event yang apa ya kayak melibatkan semua orang satu angkatan itu susah banget, keren banget. Apalagi kayak ini nih sebelah aku kedeplaknya guys kayak ini kita kasih panggung. Iya sih, Inau itu jadi melekat banget ya di kita semua karena pengalaman pertama gitu. Khususnya aku ngurusin angkatan bener-bener kayak baru masuk mainnya, terus kayak ngurusin angkatan yang sebanyak itu, nyatuin kepala 114 kepala itu kan susah banget ya. Tapi di balik itu semua pas udah selesai dilaluin prosesnya segala macamnya, ternyata kayak bangga dan banyak banget gitu hikmah di balik Bangga dan itu. sedih sih. Iya, dan kalau sekarang sih kayaknya pengen lagi tapi Iya jujur, tapi kalau dibandingin sama teman sekarang kayaknya mending Inau lagi. Karena Inau tuh satu event tapi kita tanggung jawabnya bareng-bareng. Kayak sampai- kerasa banget lah sampai itunya bener-bener bareng-bareng. kekeluargaannya. Kalau Laura di Inau jadi apa? Jadi singa Susah ya. banget. Kebetulan kayaknya cuma aku doang yang bisa deh. Apa Pokoknya tuh? games. Belajar games kayak sama siapa ya? Iya cuma kamu doang yang bisa sih emang. Sama Teh Ayah. Tapi Teh Ayah kan kita juga semuanya ngerasain kan apa tuh yang Inau. Kita juga ngerasain susah-susahnya. Kita juga ngelewatin hari-hari yang senang banget. Nah, Bener. dari Teh Ayah apa sih yang bisa pikiran kayak oh ini tuh susah tapi pas kita lewatin bisa gitu pas Iya. Inau. Selama Inau tuh apa? Selama Inau ya, yang susah tapi ternyata bisa gitu. Iya. Itu sih kayaknya apa ya? Aku tuh nggak kepikiran. Oh, selama Seru sebelum banget. Inaunya Iya, apa pas pas perjalanan pas mau Inau aja. Oh, pas mau iya Rapsos. Rapsos sih. Bener. Itu jujur itu seru Kayaknya sih harus sebenarnya. Sebenarnya Seru kan? Iya tapi seru. Soalnya kita bisa tahu kayak perspektif orang-orang tuh. Iya, Iya, banyak dan- banget ini materi daging gitu. Iya, dan itu yang bikin kita kayak ngerasa oh ternyata event harus dibikin seperti ini. Terus Iya. kayak kita Harus bikin well prepared. dan ternyata Seluk beluk juga harus tahu gitu. event tuh bukan hanya mengekspresikan diri kita atau angkatan kita, tapi kayak memprovide kebutuhan-kebutuhan orang lain juga Bener gitu. banget. Nah jadilah Inau kita keren Keren banget. banget. Keren banget. Wow. Ini aku pakai baju ini. Reda lah tuh. Start your journey. Find your destiny. Bener banget sih. Bener banget. Keren banget kan. Rapsos itu tuh bikin kita jadi kayak kritis gitu, Kritis, mengkritisi bener. sebuah kebijakan yang kita bikin. Ya sih Seru itu banget sih. keren lah kita. Tapi kan kalian bisa ngelaluin itu semua. Betul. Betul. Ada nggak sih harapan kalian buat anak-anak Maru nanti nih? Gimana? Kalau harapan aku sih, ini menurut point of view aku pribadi ya, waktu dulu tuh kayak memandang Inau tuh ya apaan sih, kok harus kayak gini gitu. Tapi ternyata pas udah dijalanin kayak ngena banget gitu maknanya, harus kayak ternyata gini emang loh, harus kayak gitu. gini gitu. Gak bisa kalau gak kayak gini ya. gitu. Jadi Kayak gitu, harapan guys. untuk Maru 25 ya gak apa-apa sih kalian tuh ngerasain capek mungkin di dalam prosesnya, tapi kalian tuh bakal nikmatin banget hasilnya. Udah sih itu aja. Jadi semangat aja terus guys. Kalau dari aku pertama nikmatin capeknya. Soalnya aku yakin capek itu sebenarnya cuma ego kalian aja gitu. Dan semua Iya, orang juga iya. capek. Pasti tapi capek. iya, tapi kalian kerja bareng-bareng itu tuh salah satu sarana bonding juga. Itu harus diingat banget sih. Terus mindsetnya jangan ngerasa Inau tuh kayak pressure yang bikin kalian ya. ya bikin kalian Ya pengen udah keluar dari dijalanin body. aja gitu. Siapa tuh? Siapa tuh? Makanya- Keluar dari body. Makanya kan harus
manajemen tuh kayak bener-bener kekeluargaan banget. Bener. Ya kan? Kerasa Iya banget dong, sih ha-ha. kekeluargaannya. Kan banyak nih orang yang kayak berspekulasi bahwa udahlah di kehidupan mahasiswa mah gak bakal dapet temen katanya tuh kayak Di sosmed tuh kayak gitu. Iya, kayak individualis. Tapi apa yang kita dapetin di Di itu manajemen tuh nggak beda kayak banget. beda banget, keluarganya tuh dapat banget. Ini real dari hati sih. Karena iya tadi dari program-program kayak Inau, terus kaderisasi juga iya. kan gitu. Jadi semuanya bermanfaat ya. Nah itu sih, terus satu lagi pokoknya ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Bener. Kayak kalian misalkan nanti mahasiswa baru jalanin Inau, job desk-nya bisa sama, kerjaannya bisa sama, tapi apa yang kalian bisa dapat tuh Pelajarannya pasti beda. Pasti beda-beda banget. setiap orang. Ya, makanya manfaatin setiap kesempatan lah yang Setuju. ada di sini gitu. Nikmatin aja prosesnya. Iya ya, Enjoy cuma ya. pas udah kelar Enjoy, kayak enjoy, gitu enjoy, doang. gitu doang. Pas udah balik gini doang. Lagi dong. Oh sebagus ini acara gue gitu. Seru. Nah, seru banget. Seruan aja guys di nama Anjay. Udah sebangga itu banget. Jadi masih yang bisa kita ambil dari bincang-bincang hari ini mau Ya karena kalau di padatnya jadwal kita juga jangan lupa buat istirahat. Bener. Buat ngobrol sama diri sendiri. buat ngelakuin hobi yang kita suka gitu. Jangan harus terus diforsir harus ngelakuin hal yang baik, tapi nikmatin dulu semua Nikmatin aja prosesnya. prosesnya. Karena hidup Karena- kan cuma sekali. Benar. Iya. Yoi. Kalau 2 kali namanya hidup-hidup. Ya guys. Jadi kayaknya segitu aja bincang-bincang kita kali Iya, ini. karena terlalu menginspirasi. Aduh. Gak sabar jadi nanti. Oke guys, gitu dulu. Pomage. Yaudah kita aja deh langsung. Ya udah gitu aja. Oke, ada closing statement nggak dari kalian guys? Oke, tadi kan judulnya boleh sibuk tapi jangan lupa hidup. Nah, guys, intinya pokoknya kalau lagi capek, kalau lagi kalian ngerasa aduh gini-gini aja gitu hidupnya, terus kalau lagi ke pressure banget, jangan lupa istirahat. Kalau misalkan butuh cerita-cerita, jangan. Nah, satu lagi sih yang penting jangan mendem emosi itu sendiri. Gitu. Apapun keadaannya sih. Kalau dari Hesa gimana? Kalau dari aku ya syukuri apa syukuri apa yang ada, hidup adalah itu sih closing statement. Karena itu tuh mewakili Ganti gak sih? banget mewakili banget setiap proses perjalanan kehidupan kita tuh pasti ada cobaannya, masalahnya, tapi bagaimana caranya kita untuk tetap mensyukuri kehidupan, karena untuk sampai di titik ini aja mungkin itu adalah rahmat dari Allah. Masya Allah. Ya guys, jadi gitu aja untuk Pomage episode 2 ini. Jangan lupa nonton Pomage di episode selanjutnya. Dadah!